Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia, Thalabul Ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih di Kitabut Thaharah di bab tentang wudu. Dalam hadisnya Utsman, semoga Allah meridainya, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhkana yuhallilu lihyatahu fil wudu. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyelai-nyelai jenggotnya ketika wudu. Jadi pas bagian membasuh wajah itu nanti ketika jenggot itu lebat. Kalau lebat sampai bagian kulitnya nggak kelihatan, itu selai-selai sampai mengenai pangkal rambut, pangkal bulu jenggot. Tapi kalau misalkan jenggotnya itu tipis, yang kulitnya itu sudah terkena bagian wajahnya, maka itu sudah mencukupi. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi yang sanad hadisnya sahih. Kemudian setelahnya dibawakan hadisnya Abdullah ibn Zaid. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bisulu saimut faja'ala yadluku dira'aihi. Ahrajahu Ahmad wa sahahu Ibnu Huzaimah. Kata Abdullah ibn Zaid, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan 2/3 mud. Jadi 2/3 mud. Mud itu satu tangkupan tangan. Satu tangkupan tangan. Berarti 2/3-nya. Lah taruhlah sekian kurang sedikit. Air dihadapkan kepada Nabi SAW mencukupi untuk wudhu. Cuman bagian diroknya itu beliau dalek. Dalek itu dipijit-pijit atau digosok-gosok. Saudara yang saya hormati, hadis ini adalah hadis yang sahih. Pelajarannya, pertama, disyariatkan wudhu dengan jumlah air yang sederhana. Jadi tidak berlebihan. Coba kalau tadi kita sampaikan 1 mud itu sekian, 2 tangkupan tangan orang yang sedang. Kalau 2/3-nya, taruhlah sekian lah, atau mungkin sak gelas air mineral. Itu mencukupi untuk wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini supaya seseorang menggunakan air ketika wudhu itu jangan berlebihan. Itu jangan berlebihan. Termasuk banyak dikritik misalkan keran. Kalau dia hidupkan setengah cukup, kenapa harus pol? Harus pol. Ini teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sederhana menggunakan air sebatas kebatasan yang cukup.
Walaupun terkadang bagi kita di tempat yang murah air kadang berlebihan. Ono saember, yang saember mungkin 10 literan itu baru cukup untuk wudhu. Padahal kalau itu dipakai mandi itu sudah cukup. Nanti akan tahu besarnya nikmat air kalau kita kondisi tinggal di satu tempat yang sulit air. Baru sadar, wah, ternyata luar biasa nikmat air. Ini saudara yang saya hormati, pelajaran dari hadis. Kemudian dibedakan antara membasuh dengan mengusap. Kalau mengusap, kemarin sudah kita terangkan, sekedar air yang menempel pada dua telapak tangan. Tapi kalau membasuh, airnya itu dialirkan. Makanya ada seorang syekh ketika mempraktikkan wudhu dengan, kemarin tuh yang saya lihat, segelas air mineral. Itu beliau caranya nanti begitu bagian tangan, tumpahkan sini ke tangan, lalu dialirkan. Setelah itu didalek. Didalek ini nanti tempat-tempat yang kalau hanya sekedar dialirkan air nggak kena bisa kena. Kemudian nanti bisa merata. Air yang sedikit itu bisa merata. Ini saudara yang saya hormati, fikih yang kedua. Jadi dibedakan antara membasuh dengan mengusap. Kalau mengusap airnya mengalir. Kemudian hadis ini juga diambil pelajaran bahwasannya dalek itu merupakan perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah. Sunnahnya ketika wudhu itu dipijit-pijit, digosok-gosok. Itu sunnahnya seperti itu. Satu, hemat air. Kedua, merata. Ketiga, anggota tubuh nanti akan terkena air dengan sempurna. Ini fikih dari hadis. Yang terakhir, seutama-utama wudhu itu keteladanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Arabi tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wudhu yang dia perlihatkan tiga-tiga. Kata Nabi, ini wudhu yang baik. Siapa yang menambahkan atas ini, faqad asa'a wa ta'ada wa dolama. Sungguh dia telah keliru, melampaui batas, dolim. Jadi wudhu itu kemarin sudah disinggung di awal. 1 kali wajib, 2 kali lebih baik, 3 kali itu sunnah, 4 kali melampaui batas. 4 kali melampaui batas. Jadi wudhu kalau seperti apa yang Rasul SAW lakukan, maka itu yang paling sempurna. Wallahu ta'ala alam. Kecuali kepala kemarin disampaikan cuman sekali, itu mengusap. Hadis setelahnya masih sama, dari hadis Abdullah bin Zaid, semoga Allah meridainya, annahu ra'an Nabi SAW ya'hudu li udunaihi ma'an ghairal ma'il ladzi ahadahu li ra'sihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ini, Abdullah bin Zaid itu melihat Rasul SAW mengambil untuk 2 telinganya air selain air yang diambil untuk kepala. Ini berarti kalau dalam hadis Abdullah bin Zaid itu kepala, baru nanti untuk telinga tersendiri. Telinga tersendiri. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi, dan di sisi Imam Muslim itu dengan lafaz masaha bi ra'si bima'in ghairi fadli yadaihi. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, beliau ngusap kepala itu dengan air yang bukan bekas air sebelumnya. Jadi bagian kepala kan ini ya, wajah, tangan, bagian kepala, tangan sudah basah, beliau sendiri. Ini wallahu ta'ala alam dalam lafaz Imam Muslim. Wallahu ta'ala alam. Cuman riwayat yang terjaga tadi riwayatnya Imam Muslim. Jadi saudaraku yang saya hormati, kalau seseorang mau mengamalkan, itu yang diamalkan riwayat Imam Muslim, bukan
riwayatnya Abdullah ibn Zaid yang dalam hadisnya Imam Al-Baihaqi. Apa tadi? Mengambil untuk 2 daun telinga itu bukan air yang untuk kepala. Jadi untuk kepala selesai. Cuman ini kurang terjaga. Makanya kalau paling aman itu kepala bisa dengan selesai tadi. Depan lagi, ini langsung sini. Ini bagian dalam, jempolnya bagian belakang daun telinga. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dibawakan hadis Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata, aku mendengar Rasul SAW yaqulu, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Kata Nabi, sesungguhnya umatku nanti akan datang di hari kiamat itu dalam keadaan putih mengkilap dari bekas wudu. Ya. Kemudian tambahan ini sebagian ulama mengatakan tambahan dari Abu Hurairah. Siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan putih pancarannya itu, maka hendaknya dia lakukan. Makanya dalam riwayat Abu Hurairah itu kalau wudu bukan sampai sini, tapi sampai sini. Ya, itu cuma dari Abu Hurairah. Hadis ini, saudara yang saya hormati, keutamaan wudu. Keutamaan wudu itu kelak wajahnya akan memancarkan cahaya. Mana anggota wudu? Anggota wudu itu tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki, kemudian wajah, usap kepala, daun telinga. Itu anggota wudu. Kelak akan memancarkan cahaya. Lah memancarkan cahaya ini alamat kebahagiaan. Ciri umat Nabi Muhammad SAW itu nanti wajahnya akan bercahaya. Nah ini saudaraku yang saya hormati, keutamaan berwudu. Kemudian kalau lebih umum, anna ta'atallah subhanahu wa ta'ala sababun lil falah wan najah. Ketaatan kepada Allah itu sebab keberuntungan dan keselamatan. Jadi orang pengen untung, pengen selamat, ya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga ditetapkan hari pembalasan. Hari pembalasan. Karena umatku akan datang di hari kiamat. Berarti kelak akan ada hari pembalasan, hari kebangkitan. Seseorang akan dibalasi sesuai dengan amalannya. Kemudian hadis ini pula menjelaskan kepada kita kebangkitan itu roh dan jasad. Jadi bukan hanya rohnya, tapi roh dan jasad. Makanya dalam hadis kelak akan dikumpulkan di hari kiamat hufatan uratan gurlan. Telanjang kaki, telanjang badan, belum dikitan. Berarti yang dibangkitkan itu antara roh dan fisiknya. Lah kalau orang ketika mati terbakar, hangus, setelah itu abunya ditiup angin, terbang kemana-mana. Allah zat yang maha kuasa untuk mengembalikan sesuatu yang telah hancur. Jadi diimani Allah zat yang maha kuasa. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan dari hadis. Kemudian kata-kata ummati. Ummati di sini itu umat ijabah atau umat dakwah. Kan kalau umat dakwah itu berarti semua orang yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu umat dakwah. Tapi kalau umat ijabah hanya kaum muslimin. Hanya kaum muslimin. Lah, yang bercahaya ini tentunya umat yang memenuhi seruan Nabi kita Muhammad SAW. Ini umat yang memenuhi seruan Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam, itu kandungan hadis. Setelahnya, karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Rasul SAW itu beliau suka tayamun, mendahulukan yang kanan dalam
tanaul dalam memakai sendal. Dalam memakai sendal atau masuk padanya sepatu, kaos kaki. Coba kita biasakan teladan Nabi SAW kalau pakai sendal, sepatu, kaos kaki, kaki kanan dulu. Kemudian tarojulihi. Tarojul itu nyisir rambut. Jadi kalau nyisir rambut, kanan dulu. Baru bagian kiri. Kemudian dalam tuhuri bersuci. Bersuci itu wudhu misalkan, atau menghilangkan najis. Itu beliau mendahulukan yang kanan. Makanya kalau wudhu, kemarin sudah diterangkan. Kanan dulu, 3 kali sempurna, baru pindah kiri. Kaki kanan dulu, 3 kali sempurna, baru pindah kaki kiri. Dan fisya'ni kulli, dalam semua urusan. Semua urusan ini nanti akan diterangkan dalam perkara-perkara yang di situ ada kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Fikih dari hadis, sunahnya mendahulukan yang kanan. Contoh pakai sendal, bersisir, apalagi memakai baju. Ya, itu sunahnya yang kanan. Ya, dalam semua perkara yang baik, itu sunahnya perkara yang kanan. Yang kedua, untuk kiri itu sesuatu yang kotor. Makanya kalau cebok, pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Ya. Kemudian kemarin disampaikan, ketika wudhu, kumur-kumur, istinsak, setelah itu mengeluarkan air dari hidung. Kan sunahnya begini. Sedot ke hidung, tangan kiri yang mengeluarkan. Jadi coba kita latih. Misalnya sisi, tangan kiri. Sesuatu yang kotor itu tangan kiri. Tapi kalau sesuatu yang di situ perkara yang baik, biasakan tangan kanan. Tangan kanan. Sampai dalam hadis yang menunjukkan ketika orang memberi itu tangan kanan, la ta'lamu shimaluhu matun fiku yaminuhu. Tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Di situ memberi tangan kanan. Memberi tangan kanan. Sering itu kita kadang tangan kiri. Ya, kalau saya lihat tangan kiri itu salah satunya yang sering umum ketika memberi itu bayar parkiran. Kalau kita parkir pakai motor. Ya, kadang kan ngelongke. Ngelongke ini tangan kiri. Ya sudah, lepas dulu aja lah. Tangan kanannya dipakai untuk ngelongke. Tangan kiri itu sesuatu yang bersifat kotor. Bersihkan itu dibiasakan dengan tangan kiri. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari hadis ini juga terdapat pelajaran. Jamaah hormati, syariat yang mulia ini itu datang untuk kemaslahatan makhluk, mendidik perkara-perkara yang baik, kemudian membentengi dari sesuatu yang mendatangkan bahaya. Mendatangkan bahaya. Semua yang dituntunkan syariat itu mesti untuk kemaslahatan. Semua yang dilarang oleh syariat pasti itu mendatangkan bahaya. Wallahu ta'ala alam. Fikih dari hadis termasuk afdol ketika wudhu itu mulai dari tangan kanan, baru tangan kiri, kaki kanan, baru kaki kiri. Tadi sudah kita singgung. Ya, wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, kemudian dari hadis ini pula terdapat pelajaran dalilun ala anal muslimah al muwafaq yaj'alu min adatihi ibadat. Seorang muslim itu yang mendapatkan taufik, tradisi kebiasaannya bisa bernilai ibadah. Tradisi kebiasaannya bisa bernilai ibadah. Kapan? Kalau dia niatkan karena Allah. Pakai sandal, tapi kalau pakai kanan dulu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berpahala. Makanya orang itu kalau punya ilmu, Masya Allah, bangun tidur sampai tidur lagi, itu pahala terus mengalir. Kenapa? Karena semua niatkan kebaikan. Apalagi rutinitas. Sampai ulama membahas, kalau seorang suami pagi hari kasih belanja kepada istri, kan sudah rutin. Kasih uang saku untuk anak sekolah, sudah rutin. Itu jangan terlepas dari niat.
Karena yang menjadikan nilai pahala itu niatnya. Anak sekolah sangoni 3.000, kalau nggak ada niat, ya wis, rutinitas rok. Tapi kalau ada niat, pahala. Makanya seorang suami nanti memiliki nilai sedekah yang banyak. Ini adat kebiasaan. Orang yang mendapatkan taufik itu jangan lupa itu bisa bernilai pahala seiring dengan niat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelahnya dibawakan hadis Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Kalau kalian wudu, dahulukan dengan yang kanan. Tadi sudah kita bahas. Mana yang bisa didahulukan yang kanan? Tangan dan kaki. Kan kalau basuh kedua telapak tangan, nggak bisa satu-satu dulu. Ya, bareng. Kumur-kumur, sisi tangan sih, ya angel. Kalau mangan mungkin masih bisa. Tapi kalau kumur-kumur, ya nggak bisa. Sedot air ke hidung, si dibuntuti sih gini. Ya nggak bisa. Makanya wudhu yang kanan itu tangan sama kaki. Dan kemarin sudah disampaikan, termasuk perlu diluruskan. Ada sebagian kanan, kiri. Bukan seperti itu. Kanan dulu selesai, baru berpindah kepada kiri. Wallahu ta'ala alam. Ini fikih dari hadis. Setelahnya dibawakan hadisnya Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW tawaddo'a fama sahabinasiyatihi wa alal imamati wal hufaini. Rasul SAW berwudu mengusap nasiyah dahi. Kemudian imamah. Apa itu imamah? Imamah itu kalau bahasa kita serban lah. Cuman nanti ulama katakan imamah ini khusus laki-laki, bukan perempuan. Bukan perempuan. Kalau perempuan nggak pakai imamah. Ngusap ini khusus imamah. Yang kedua, imamahnya itu menutup. Jadi umumnya menutup kepala, kecuali telinga. Kalau telinga umumnya ketika orang pakai serban tidak tertutupi. Yang ketiga, imamah itu memiliki ekor. Jadi ada juntaian itu. Ini disebut dengan imamah. Dan Nabi SAW giliran mengusap kepala. Taruhlah ini imamah. Masalah ini imamah. Ini beliau hanya usap gini, nasiyah, jadi dahinya. Setelah itu imamahnya. Ini khusus untuk imamah. Saudara yang saya hormati, tentunya kalau imamah yang diikat-ikatkan. Kan ada imamah yang model imamah tapi sudah plek. Kayak yang dijual di masjid mana itu kan. Jadi kalau serban, tapi salah iso. Tapi kalau imamah yang dililitkan itu buat copot gini, pakai lagi nggak bisa. Jadi kalau misalkan imamahnya itu imamah yang tidak bisa dilepas, itu boleh gini, usap imamah ke belakang sama seperti sini, depan lagi, baru 2 daun telinga. Wallahu ta'ala alam. Saudara yang saya hormati, apakah jilbab masuk dalam perkara ini? Kalau misalkan perempuan, ada tempat-tempat wudhu, perempuannya terbuka. Makanya kayak tempat wudhu itu bangun masjid itu kalau nggak paham fikih, wis kacau. Tempat wudhu perempuan terbuka. Ya, nanti jarak soft kepotong cagak kayak Masjid Ali itu. Padahal sebenarnya kan nggak boleh, sampai ada sudah sering diingatkan, cuman ya sulit. Ya. Jamaah hormati, kalau mudeng fikih, tempatnya tertutup wudhunya. Kalau tempatnya terbuka, apakah diperbolehkan? Lah ini silang pendapat di kalangan ulama. Kalau dalam hadis ini, itu imamah. Yang imamah itu takunu ala zakar dunal unsa. Ya, khusus untuk laki-laki bukan perempuan. Ya, makanya kesimpulannya, kalau perempuan dalam kondisi darurat, contoh, kita bersama perempuan kita mampir di satu masjid untuk sholat. Waduh, tempat wudhunya terbuka. Kalau tempat wudhunya terbuka, sementara
bagian kepala itu aurat yang wajib. Bagaimana yang dilakukan? Kalau nggak bisa, ya cukup ini aja. Ini boleh kalau dalam kondisi darurat. Baru tangannya dimasukkan ke telinganya. Walaupun ada sebagian yang jilbabnya itu dimajukan terus ngusap dari dalam, tapi katanya ribet itu. Tapi ada yang bisa. Tapi intinya kalau dalam kondisi darurat, sebagian ulama memperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Kemudian hadis setelahnya dari Jabir. Kata Nabi SAW berkaitan dengan sifat haji Nabi. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai. Mulailah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai. Ini sebenarnya sifat haji. Cuman kenapa kok dimasukkan dalam pembahasan wudu? Orang kalau wudu urutannya itu sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Apa yang ada dalam dalil? Apa yang ada dalam dalil? Kalau dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau dalam ayat itu basuh wajah, tangan sampai siku, usap kepala, kaki. Cuman rincian dalam hadis Nabi SAW niat, baca bismillah, basuh 2 telapak tangan 3 kali, ambil air, pakai kumur-kumur sedot ke hidung, keluarkan dengan tangan kiri 3 kali, basuh wajah, kalau jenggotnya lebat diselai-selai 3 kali, tangan kanan sampai siku 3 kali, tangan kiri sampai siku 3 kali. Tadi disampaikan dalek, pijit-pijit digosok-gosok, usap kepala 1 kali, langsung ke telinga, baru kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali, selai-selai, lipatan-lipatan, jari-jari, kaki maupun tangan. Ini wallahu ta'ala alam yang dimaksudkan dalam hadis. Kenapa dimasukkan dalam bab pembahasan wudu? Walaupun kalau dalam haji misalkan innas safa wal marwata, berarti ketika seorang melaksanakan manasik haji itu dari sofa dulu baru ke marwah. Bukan marwah dulu baru sofa, tapi sofa dulu baru marwah. Karena sesuatu yang didahulukan oleh Allah itu bukan kebetulan. Makanya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Generasi awal muhajir dan ansor. Berarti sahabat itu istimewa muhajir dulu, baru ansor. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan hadis. Kemudian, karena Nabi SAW idza tawaddo'a adaral ma'ala mirfaqaihi. Rasulullah SAW itu ketika berwudu mengalirkan air pada sikunya. Cuman hadis ini dhaif. Kalau hadis dhaif berarti tidak diperlukan. Cukuplah apa yang telah lewat. Apa membasuh? Membasuh itu airnya dialirkan. Itu sudah cukup. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelahnya, la wudu aliman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis ini kalau dalam kitab yang kita baca, Syekh Abdullah Basam mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Kalau hadis yang lemah, berarti basmalah itu bukan syarat. Tapi kalau sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Muhammad Rasyid Al-Albani menguatkan hadis ini, sehingga beliau mengatakan ketika mau wudu baca bismillah syarat. Kalau orang wudu tidak membaca bismillah, wudunya nggak sah. Cuman kalau hadisnya lemah, saya sependapat dengan ulama seperti yang kita baca, ini hadisnya lemah. Kalau hadisnya lemah, membaca bismillah ketika awal wudu itu bukan syarat, sunnah saja. Sunnah saja. Makanya kalau orang berwudu tanpa membaca bismillah, tapi sudah niat dalam hati, sah. Kapan bisa dipraktekkan? Dipraktekannya wudu di kamar mandi. Apa boleh wudu di kamar mandi? Boleh. Ya, walaupun ada di beberapa tempat itu kamar mandi ini ditulisi bukan tempat wudu. Ya, memang bukan tempat wudu. Tapi kalau wudu di kamar mandi itu boleh.
Nah, yang jadi masalah kalau baca bismillah ya nggak boleh di kamar mandi. Makanya kalau sependapat dengan ulama, basmalah ketika hendak wudhu itu sunnah. Berarti kalau di kamar mandi cukup dengan niat. Niat dalam hati untuk wudhu, mengangkat hadas, nggak baca apa-apa, langsung wudhu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dalam hadis yang lain, ra'aitu Rasulullah SAW yafsilu bainal matmadati wal istinsyak. Kata Talhah ibn Musarrif, aku melihat Rasul SAW memisahkan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Jadi kemusai, kemudian menghirup air ke hidung. Ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Cuman para ulama mengatakan kalau praktek boleh. Karena tadi segini ya, pakai kemu, sedot ke hidung, ini sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan sempurna. Kalau ditinggalkan tidak mempengaruhi keabsahan amal. Tidak mempengaruhi keabsahan amal. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian summa tamat madha wastansara salasan yumatmidu wa yansuru minal kafil ladzi ya'khudhu minhul ma. Setelah itu berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung 3 kali. Kemudian beliau kumur-kumur dan menghirup ke hidung itu dari tangkupan tangan yang diambil darinya. Ini tadi kita sudah terangkan. Ini hadisnya sahih dan sudah disampaikan. Kemudian summa ada hala yadahu famat madha wastanshaqa min kafi wahidin yaf'alu dzalika salasan. Kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam air, kemudian kumur-kumur menghirup air ke hidung dengan satu tangkupan tangan. Beliau lakukan 3 kali. Ini juga sudah kita terangkan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian dalam hadisnya Anas, ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan fi qadamihi mislu dhufri lam yusibhul ma faqala irji fa ahsin wudu'aka. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang di kakinya itu ada seukuran kuku. Ya, dhufr. Jadi kalau kuku ya sekian lah. Yang belum terkena air. Ini tadi pentingnya seseorang ketika berwudu dalek. Jadi dipijit-pijit, digosok-gosok. Coba kalau seseorang tidak menerapkan dalek. Satu bar kepanasan. Kepanasan kalau wudu langsung celup, kerani durip ke, begitu dinggir ke, nanti ada yang nggak terkena air, kalis. Lah seperti itu wudunya tidak sah. Kalau sudah terlanjur sholat, itu sholatnya diulangi. Mulai wudunya diulangi, sholatnya diulangi. Makanya kata Nabi, irji fa ahsin wudu'aka. Kembali sana, kemudian perbagus wudu'mu. Perbagus wudu'mu. Bagaimana memperbagus wudu'? Didalek. Gosok, pijit-pijit. Itu semakin sempurna. Semakin sempurna. Wallahu ta'ala alam, ini dulu. Nanti lanjut pada pembahasan setelahnya. Ini masih ada beberapa hadis. 2 hadisan nanti. Insya Allah kita akan bahas. Tapi ada pembahasan yang berbeda. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Iya, diulangi lagi. Jadi ketika seorang wudu belum selesai kentut, diulangi lagi dari awal. Iya. Ngentut neh, baleni neh. Ngentut neh, baleni neh. Ya karena memang sudah batal. Wallahu ta'ala. Yang lain? Ya tetap asalnya terhapuskan. Jadi itu menjelaskan saja keutamaan kalau seiring dengan tetesan itu dosanya berguguran. Ya kalau diandui nanti ada pembahasan. Sampai Nabi SAW itu pernah selesai wudu dikasih sapu tangan.
Itu menunjukkan kebiasaan seperti itu. Cuman beliau tidak pakai. Beliau tidak pakai. Jadi nggak apa-apa. Kalau mau dihandui juga nggak apa-apa. Kalau misalkan dibiarkan biar netes semua juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala. Nanti ada pembahasan insyaallah. Cukup ya. Itu yang bisa kita bacakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.